Maksud muhairang itu artinya kada bercahaya muha, karena ditutupi maksiat. Nah, maksiat yang paling besar adalah kekafiran. Kalau orang beriman melihat benar maksiat kekafiran itu, seperti pernah disampaikan bahwa sekelompok para ulama yang soleh di Mesir, mereka berteriak tuh, kada berteriak-teriak di jalan pang. Setelah lewat di depan gereja, mereka berteriak orang beriman tadi, takutan kalau kena keluar daripada agama Islam nih ke agama mereka gair benar. Karena apa? Itu musibah besar, karena maksiat yang kada detaranya yaitu kekafiran. Nah, mereka takut. Nah, tersambat Mesirnya teringat Guru Zaini minta maaf lagi sidin ke Mesir, ke Turki, Mesir, Turki, hanyar umroh Mekah, Madinah. Nah, itu Guru Zaini minta maaf, doakan mudah-mudahan sehat, selamat pulang, pergi dan pulangnya. Jadi banyak pahala meninggalkan kalau berhitung pahala. Nah, ini kita manualkan pintangan dari segi meninggalkan pahala kah, mengerjakan yang disuruh Allah yang ganal pahalanya yang lebih afdol. Ya, bukan lebih afdol, itu perbandingan. Yang lebih banyak pahalanya yang mana nih? Yang lebih banyak pahalanya pahala meninggalkan yang dilarang Allah atau meninggalkan segala ya maksiat. Tuh teganal pahalanya. Kenapa? Tantangannya besar. Ngalih meninggalkan maksiat itu. Nah, maksiat itu ada dua, maksiat lahir dan maksiat batin. Berarti untuk itu perlu pembelajaran supaya kita bisa meninggalkan maksiat itu napa-napa aja. Nah, itu yang kita jaga akan. Takunul idabatu fil lughah li adna mulabasati aw ala alaqatin, walidzalika fama yadhkuru hadzal bab min idhafatil ma'asi ila ba'dil jawarih qad yakunu ala al-haqiqatil majaz ka idhafati ma'siyatil nazaril awrati ilal ain wa qad yakunu mujazziyan ka idafati ma'siyati akhdhir riba wal intifa'i bihi ila batni. Jadi kesimpulannya jadilah menyandarkan segala maksiat tadi menurut bahasa yang paling tidak adalah menggawinya atau hubungannya yang ada hubungannya dengan dosa ini. Bujur pang kita kada menggawi tapi kita menduiti. Bujur pang kita kada membunuh tapi kita yang menyuruh masuk juga. Maka oleh karena itu tidaklah disebut pada bab ini hanya menyandarkan maksiat kepada sebahagian anggota. Kadang-kadang disebut juga atas hakikat yang hakikat bukan majas, langsung ya, langsung artinya kada dosa mata. Kayak itu adalah melihat, misalnya dosa mata memandang kepada aurat, maka itu adalah dosa mata. Kayak itu disebut tuh. Kadang-kadang juga disebut secara majas, seperti maksiat orang yang ambil riba.
mengambil riba dan mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu disandarkan kepada apa? Dosa parut. Tahulah dosa parut apa? Ya kan? Nah, itu disanuakan kepada riba. Mengambil riba dan mengambil manfaat daripada riba. Bagaimana dosa orang riba? Ini dosanya. Keterangannya bagaimana? Diperangi Allah Ta'ala. Selesai. Mungkin apa orang makan riba? Hidupnya kada kakaruan. Di akhirat nanti apa? Kayak orang kegilaan, kerasukan setan. Diperangi Allah Ta'ala orang yang mengambil riba. Dan banyak benar ini menyengsarakan orang lain. Makanya tegas agama kita melarang akan riba itu. Misalnya contoh, al-maksiyatu, kadang-kadang al-maksiyatu qad takunu kufran mukhrijan minal Islam. Kadang-kadang orang yang maksiat itu adalah orang yang disebut lagi adalah orang yang bakal keluar daripada agama Islam. Maksiat aja itu murtad. Itu kalau orang murtad keluar daripada agamanya, agama Islam, apakah wajib ini sembahyang? Wajib sembahyang. Tapi ini jangan dititik lah, ini masih koma. Orang yang murtad tetap wajib inya melaksanakan sembahyang. Tapi ini kayak apa sembahyangnya? Sah kada sah? Coba lihat. Biarnya sembahyang ya kada sah juga. Kenapa? Syaratnya orang sembahyang itu harus Islam. Artinya kalau orang murtad 2 tahun inya murtad, lalu inya masuk lagi agama Islam, maka 2 tahun itu juga inya wajib mengqadha sembahyangnya yang 2 tahun tadi. Berdosa, karena inya berdosa meninggalkan sembahyang selama 2 tahun. Kenapa? Inya murtad. Karena hukum orang murtad kayak apa dia. Nah, pembahasan kan di Indonesia yang orang kada mempelajari bahwa masalah qat'iyah, masalah hukum dalam Islam, hukum pidana, kada belajar bujur-bujur. Nah, maka orang dianu tuh kan, kalau orang murtad tuh kalau kada mau kembali, orang kada mau sembahyang aja di ini. Tapi dilihat dulu, jangan langsung sembelih situ. Lihat dulu pengadilan, harus ada pengadilan yang memutusnya. Jangan seorang aja memutus. Kalau pina salah, kita kada ada ilmunya, serahkan ke pengadilan. Jangan berbisa-bisa seorang. Wa qad takunu duna dzalik. Kadang-kadang maksiat itu mengantarkan orang kafir keluar daripada Islam, itu maksiat juga. Kadang-kadang selain itu, wal muallif rahimahullah taala bayanal ma'asil mukhrijata minal Islam min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadin. Adapun pengarang kitab ini ya menjelaskan orang yang keluar daripada agama Islam itu macam-macam. Bisa karena orang keluar dari Islam dari pandirannya. Ini kitab salafus soleh. Ini kitab para ulama kita yang dahulu, ulama yang kada terkontaminasi dengan pemikiran barat, pemikiran orang sekarang yang kada terkontaminasi dengan pemikiran Wahabi, dengan pemikiran Wahabi. Mudahan jangan teka belok Wahabi ini. Pemikiran yang kada terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang sekarang. Sekarang rami liberal. Apalagi Abu Janda keluar, Abu Janda, Abu Duda kena ada juga keluar, Abu Jalak ada juga. Abu Jalak, apa itu Abu Jalak? Abahnya Jalak, yaitu janda laki, kurang lebih Duda juga Jalak. Abu Janda, Jalak tuh janda laki. Nah ini orangnya karena terkontaminasi, makanya ini bisa menjelaskan tentang pembagian orang yang bisa keluar daripada agama Islam. Apa aja min aqwal, bisa melalui pandiran bisa tak keluar daripada agama Islam. Aku kena ilahi anta kada ingat yang itu anta maksudi yang
syair Abu Nawas tuh, ilahi lastu li firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fabli taubata wa fir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, ulun kada pantas ilahi lastu li kada pantas ulun masuk surga karena merasa sidin kurang benar, masa berdosa. Kada pantas ulun masuk surga wala aqwala naril jahimi, ulun kada pantas masuk surga, tapi ya Allah ulun mana tahan masuk neraka jahim nih. Oleh karena itu ulun tadi kada cocok masuk neraka ini, apa ulun pantas saja pang ulun masuk neraka daripada masuk surga kayak itu, tapi ulun kada tahan ya Allah masuk neraka ini kada tahan. Maka ulun mohon banar kepada pian fahabli taubatan, oleh karena itu maka ulun terimalah taubat ulun minta ampun lawan pian ya Allah. Waghfir dzunubi, ampuni, karena pian ini selalu maampuni ya. Fa inna ghafirudz dzambil azimi, pian selalu maampuni orang yang punya dosa gana. Nah, itu bagus kalau tuh ketawaduan Abu Nawas. Nah lalu inya orang ini umpat bapandir. Kalau inya tersalah ma'iktikotkan pandirannya itu sesuai dengan pandirannya. Kalau inya berniat hendak menuruti, kalau inya berniat pandirannya ini menuruti perkataan maksud daripada Abu Nawas ini, Abu Nawas, selamat sidin bujur aja. Tapi kalau inya berpandir lantaran ma'iktikotkan akan ada kesalahan daripada malaikat, maka inya keluar daripada agama Islam. Misalnya inya bapandir, aku kena aku nih kada pantas masuk surga, tapi aku hendaknya masuk surga, biar aku di muka-muka di teras-terasnya kada masuk surga pang, di teras-teras surga. Berarti kan di teras surga masih bahasa neraka kan masih bertembusan. Biar aja ya aku di teras-teras surga. Jadi karena di muka lawangnya kok, kalau malaikat lengah aku beluncat masuk surga kan. Karena hakikat penjagaan malaikat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah Ta'ala perlu malaikat? Mana perlu Allah Ta'ala dengan malaikat? Tapi kenapa Allah menyuruh-nyuruh malaikat tadi? Supaya terlihat akan kebesaran Allah melalui makhluknya. Supaya kita ada pemprosesan, karena di akhirat kenapa Allah Ta'ala menggunakan hisab, menggunakan timbangan, menggunakan pengadilan, karena pada langsung aja tahu aja kita sama-sama ya Allah paham aja kalau pian ujar Allah Ta'ala muha dosa pandir kayak itu, nah ikam langsung masuk surga, ikam masuk neraka, kada ada proses pengadilan, diadili kalau tuh nah, supaya rame diadili kita. Nah kenapa supaya kada ada proses pengadilan, minta ampun dihapuskan, dapat gerasi kah? Presiden aja ada gerasinya, gerasi pengadilan negeri, pengadilan apa tuh lagi, banding, anyar kasasi, anyar peninjauan kembali, upaya hukum terakhir, gerasi permohonan ampun kepada presiden, gerasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi bisa aja orang keluar daripada agama Islam itu melalui perkataannya, murtad qauli ngarannya. Bapak jar sembahyang mangganali luap lubang burit aja. Ini orang salah paham nih. Ini orang yang kada pernah sembahyang, dipakainya perkataan itu. Ini perkataan ulama yang memadahi muridnya supaya meningkatkan kualitas sembahyangnya, bukan jadikan alasan untuk meninggalkan sembahyang atau pembenaran terhadap perbuatan maksiatnya yang meninggalkan sembahyang. Jadinya bepandir bubuan ahli yang kada bersembahyangan. Bapak kita sembahyang
percuma aja sembahyang itu kalau kada ingat dengan Allah Ta'ala, mengganali lubang burit aja. Orang yang bepandir ini perkataannya adalah menganggap sembahyang itu kada wajib, atau dengan pandirannya itu menyuruh orang meninggalkan sembahyang. Yang penting asal ingat aja kepada Allah, maka perkataannya kayak itu kafir, ngarannya murtad qoli. Bujur kayak aja keterangan tentang ulama yang itu ulama yang bujur-bujur melaksanakan syariat Allah, dan inya memandiri muridnya yang kada pernah meninggalkan sembahyang hanya, dan kada mungkin muridnya itu meninggalkan sembahyang dengan perkataannya ini. Yang ada di pikiran muridnya itu hanya untuk meningkatkan kualitas sembahyang. Ujar gurunya, ikam sudah bujur kalau tuh, kita sudah bujur kalau sama-sama nih ibadah sembahyang rukun marukunnya sudah sempurna, tapi maksiat batin kada terbaiki, pahiriannya, pelitnya, dunia aja terus diingatnya, dengan tetangga kada ada yang baiknya, waktu sembahyang pul ria pul. Nah, orang sembahyang kayak ini mengganali lubang burit aja, bilang hendak habis pahalanya. Kayak itu guru memadai supaya pak, oh astagfirullah jawabannya, astagfirullah jujur gurunya. Oh kayak itu sembahyang meningkatkan, mengganali lubang burit aja, artinya gawiannya sing banyakan, manfaatnya kada tapi gawiannya ringan tapi gonal pahalanya. Nah kayak itu, jadi supaya besar arti maksud kita sembahyang tadi. Ada juga kafir wa af'alin, kafir dari segi perbuatannya, karena inya pandirannya berdiam aja si dene, bepandir berdiaman aja, i'tiqadnya kada aku dalam hatinya tuh aku yakin mana Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, kada bergeser aku sekalipun dunia dan seisinya dibayarkan lawan aku, apalagi hanya sekedar sekotak Indomie, apalagi sekitar 1M 2M, kada bakalan aku bergeser daripada agamaku ini. Tapi orangnya bebarangan, muntungnya kada bapandir bang, tapinya umpat, ikut kawalnya, ikut dengan bininya, perkawinannya sudah kada sah, menggawi itu kada nyaman bini, lalunya umpat ke gereja. Kada mahin, jangan mengartikan pian lah ulun mahina gereja, kadalah. Ini masalah keyakinan. Kalau itu gereja apa itu keyakinan mereka, itu hak asasi yang paling mendasar yang Allah Ta'ala sudah itu kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kawa aja Allah Ta'ala menunggalkan agama satu di bumi ini, yaitu agama Islam. Bisa aja supaya damai beratan dan orang maasi semuanya kepada Allah. Maksud maasi ini bukan maasi maksiat, maasi ini taat semua manusia kepada Allah. Bisa aja kalau, tapi Allah Ta'ala kada mau. Nah maka kita itu kehendak Allah Ta'ala, sudah itu kita kada boleh mainnya. Cuma bagi kita orang yang beragama Islam, masuk kayak ke gereja, belum maksiat lagi itu, belum masuk kepada kemurtadan, masuknya ke gereja. Apa jua dijalak ke gereja itu, sekalinya bininya orang Kristen. Nah kayak apa perkawinan kayak itu nyata kada bujur, ada dalilnya, tapi persyaratannya hampir bilang 99% kada kawa dipenuhi keabsahan pernikahannya itu. Ya kembali, lalunya masuk kada masuk aja, masuk imba mantar bini, masuk
benyanyi kada, umpat baanu kada. Nah itu kada termasuk itu murtad. Tapi kalau sebenarnya umpat masuk ke situ hanya umpat belagu dengan ampun bubuhannya hanyarinya, nah mengka itu ya kalau nah itu gerakannya, kalau sudah gawiannya, fiilnya, kalau orang melihat yang kada kenal dengan orang itu pasti ini orang Kristen ya, dianggap ini Kristen, maka murtad perbuatan. Nah yang paling bahaya murtad i'tiqadnya, murtad kafir juga. Orang ini bersyahadat juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan demikian aku keluar daripada seluruh agama kecuali agama Islam. Itu dapat bimbingan, dimasukkan Islam sudahnya. Nah tapi i'tiqad di batinnya saya dikit-dikit kada percaya dengan Tuhannya orang Islam dan nabinya Nabi Muhammad, karena ini keperluan untuk nikah aja, maka nikahnya sah. Keperluan untuk hubungannya dengan kewarisan dibagikan secara hukum Islam, nikahnya sah karena al hukmu bizawahirihi wala bisarairihi. Hukum zahir tadi kada dilihat, kalau kita berbicara masalah hukum tidak dilihat daripada sirnya, batinnya, tapi yang dipandang hukum tadi adalah zahirnya. Untuk bidang muamalahnya, untuk bidang yang zahirnya. Islam itu kan banyak yang zahirnya digawe, ya kan. Nah lalu syahadatnya itu kalau dalam bahasa muamalahnya itu adalah transaksinya, itu yang menentukan. Bertransaksi dengan bahwa mengakui akan keesaan Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya yang Maha Tunggal, lalu Nabi sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah kerasulan, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, ya, percayanya di situ. Itu persyaratannya. Lalu di batinnya kada percaya, hanya sekadar perkataannya, maka orang ini Islam pada manusia tetapi kafir di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau mati orang ini tetap dikuburkan di kuburan Islam karena inya bersyahadat, tapi inya hanya pura-pura masuk Islam, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi menurut Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang ini Islam pada sisi manusia tapi pada sisi Allah Ta'ala kafir. Cariha di kuburan tuh kadadanya pasti dipindah di mana inya ba'iktiqad tuh. Ada juga orang kada mau inya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi inya isi surga, bahkan inya melebihi segala orang yang ada. Siapa orangnya itu? Abu Thalib. Sidin kada mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul, karena sidin berpandangan kalau aku mau ucapkan ini celaka anuku ini, celaka kemanakanku ini yang disayangi Abu Thalib. Abu Thalib itu membela benar dengan Nabi itu, nyawa sidin diserahkan. Anaknya Abu Thalib banyak, anak sidin beberkah, rumahnya Abu Thalib sejak Nabi kita ada surplus terus. Sayyidina Abu Thalib jangan makan sebelum Muhammad makan, nakai ibadah makan, tapi sini membesarkan Nabi kita, membela benar dengan Nabi kita. Itu Abu Thalib kada ada yang waninya. Abu Thalib. Lalu dipadahkan Abu Thalib tuh imannya tercecer di jalan, hati-hati Bapandir, ada pada pikap. Itu yang membela Nabi itu. Mana pembelaan ikam waninya Bapandir kayak itu? Mau hanya ikam penceramah kondang aja, penceramah. Sayyidina Abu Thalib kada minta pembalasan, mun ente ceramah dibari lagi. Nabi kita boleh ceramah dihantam orang di Taif, sudah terkenal tuh. Di mana-mana sidin 4 tahun diboikot tuh untuk memperjuangkan, sampai kada makan, yang dimakan waktu itu rumput aja lagi yang tumbuh-tumbuh hijau tuh, diboikot orang
kafir selama 4 tahun. Sayyidina Abu Talib membela. Sayyidina Khadijah habis duit sidin membela Nabi. Kada menyesalkah? Kada sama sekali. Sayyidatuna Khadijah masa kalau pian masih perlu jikanya kawa tuh ulun anak membantu pian sedikit kada mencal harta ulun tuh yang terliunan itu nah. Justru ulun senang benar amunnya masih kurang jikanya kawa kena ulun masih kawa membantu pian tulang ulun nigin gunakan aja untuk membantu perjuangan pian dengan Nabi itu. Lalu wani-wani ma'anui meremehkan Sayyiduna Abu Talib. Jaga-jaga adab dengan Nabi. Makanya juga kita menjaga adab dengan Nabi. Walaupun kada wajib waktu kita umrah tulak ke makam Sayyidatuna Khadijah, walaupun kada wajib kita mewajibkan diri kita karena beradab dengan Nabi. Itu istri yang berjuang dengan Nabi, disayangi Nabi. Nah, beradab kayak apa caranya? Ke makam Sayyidatuna Khadijah. Oh, artinya nak umatku didatanginya aja biniku tercintaan. Karena ujar Nabi, aku mencintai orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Termasuk Abu Talib tahu kalau kita di antara penyebab Nabi Isra Mi'raj di antaranya karena Amul Hazan itu bulan sedih. Bulan sedih itu bukan disandarkan ke Nabi lah. Kalau menurut manusia biasa roboh banget. Nabi kan sebagai manusiawi meninggal orang yang sangat membelanya. Siapa? Abu Talib. Anak wakaful yatim hakaza fil jannah. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim nangka ini di dalam surga. Siapa yang memelihara anak yatim? Nabi kan yatimul Mustafa istilahnya. Abu Talib orang memelihara yatim lain Nabi aja dipadahkan Nabi kayak ini, apalagi yang memelihara Nabi sendiri. Pasti dibela Allah. Kan makanya kalajuan istirahat Nabi itu Abu Talib tuh imannya tercecer di jalan waninya Sayyidina Abu Talib luar biasa. Itu sudah berislam Sidin yakin walaupun beliau berada di zaman patrah, zaman baik antara Sayyidina Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kada ada risalah kenabian, maka itu orang di zaman patrah ini kada ada hukum waktu itu dan tidak dituntut syariat untuk mereka. Lalu kayak apa keputusannya? Dulu ingat benar ulun mendengar di Matraman Banjarmasin pas di bawah Abah Habib Muhdor keundangan, pas kebetulan guru Ayan Bapandir ceramah kainya guru Barmawi ujar guru Ayan, orang yang berada di zaman patrah itu di mana kada ada hukum, maka kayak apa memutuskan beribadat kada andai katanya kada ada hukumnya, karena kita memakai asas legalitas. Orang itu kada kawa dihukum kalau kada ada aturan, kada ada rasul. Nah lalu kayak apa ini? Nah ini aturannya diserahkan kepada Allah. Karena orang ini juga guru Ayan datang di akhirat khusus bubuan patrah ini berdosa kada, berpahala kada, Allah Ta'ala karena memutus di akhirat. Lalu ujar Allah Ta'ala, ikam masuk neraka, berjalan orang ini masuk neraka. Allah, ikam masuk surga, ikam tinggal tunjuk aja, terserah Allah Ta'ala. Nah itu terserahnya Allah Ta'ala, bujur itu sudah, ikam masuk neraka, ikam masuk surga. Nah ketika Allah Ta'ala ikam masuk surga, masuknya ke surga, kada jadi masuk ke neraka ikam. Nah aku nih masuk neraka, ikam masuk neraka, ini masuk neraka ikam, kada mau jar ulun, kada mau ulun masuk neraka, langsung dimasukkan ke neraka. Seikung sama juga, ikam masuk neraka, berjalannya begitu ke bibir neraka, kada jadi jalan, jangan. Nah, itu tesnya. Kenapa yang tadi begitu disuruh anak masuk neraka inya kada jadi masuk? Karena inya maasi, karena inya taat dengan
suruhan Allah Ta'ala. Ketika inya disuruh masuk neraka kada mau, berarti ini melawan nih. Itu tesnya. Nyamannya kayak itu jar. Kada ada Rasul masa diberlakukan kayak itu, kan harus ada Nabi. Itu kan harus ada. Yang ini langsung Allah Ta'ala aja, yang langsung dari Allah Ta'ala aja dilawannya Tuhan, demi memperturutkan hawa nafsunya tadi. Apalagi Nabi penyambungnya. Nah itu tesnya tuh. Nah ya, jadi ini dulu ya, berbagai macam maksiat ini, kemudian kita bisa menjaga diri kita daripada maksiat, terutama dijaga juga anak-anak kita yang hanyar berkembang ya, berkembang nafsu seksnya itu, seksnya, minta maaf lah, karena orang wah ini gara-gara kada tapi memperhatikan di seks itu, lalu biasa-biasa aja di anak kita dijaga benar tuh, yang mulai 17 tahun lah, tahu kalau sudah, minta maaf lah, supaya paham pian sama-sama, tahu kalau sudah disusu artinya di maksiat tuh tahu sudah, arti di nafsu tuh sudah tahu. Nah dijaga inya HP itu dijaga akan inya menggawi HP itu, gara-gara melihat HP yang macam-macam itu ia bisa berzinah. Nah minta maaf, gara-gara orang tuanya ulun kada memadai pian kada, supaya kita sama-sama berhati-hati. Ulun kan banyak anak ulun kalau daripada pian. Jauh banyak anak ulun daripada anak pian. Anak ulun 11, maunya banyaknya anak 11. Kada tahu kah saya punya istri 4 kalau tuh. Nah, gara-gara itu maka kita jagakan secara dini kekanakan itu, jangan sampai. Makanya di jadwal HP itu kalau bisa ketinggalan zaman, biar aja ketinggalan zaman, kawa aja kalau nya pintar. Karena kalau nya sudah dewasa, ayo jat serahnya. Kalau yang melihat nangka itu dosa juga, tapi nya ada manu akan ke bininya atau ke lakinya. Amun lelakian kekanakannya pas bergabung papadaannya juga. Ini masalah maksiat kalau tak lihat inya gawian yang itu. Kadang-kadang anak kita ini sekolah di agama atau sekolah di umum, maginya di umum lah, minta maaf aja. Anak kita dididik baik di rumah, dijaga ketat, bisa aja dapat kawalannya di sekolah. Nah itu kita jaga HP ini nih. Itu yang berdampak kepada kemaksiatan, nasab terusak. Nah dari segi medis kan sudah kita jelaskan beberapa kali. Anak-anak yang masih 2 tahun, 3 tahun tahu barang di HP. Lihat si awal inya mengantuk sudah, matanya sudah perlu istirahat di anunya, karena mainan itu kan menghilangkan ngantuk, tapi matanya keuyuhan. Ia bisa 2 silinder permanen itu rusak matanya. Itukah yang kita iya juga, tapi yang kita perlukan barang kalau inya tercabur ke maksiat. Tuh untung hanya hanyar handak. Tapi kalau sudah melakukan kayak apa? Nah paksa dilajari cara bertobatnya. Ini yang kita jagakan. Makanya ujar Nabi, orang kalau paham di agama, di rumah tangga itu selamat diantara daripada maksiat, gawian maksiat ini. Ngali kalau bukan anak kita, jangankan anak kita itu maksiat itu ya, nafsu itu berikit kalau di diri kita, kawalah dibuang itu ada kalau nafsu itu. Nah kita bagaimana menjadikan nafsu al-ammarah bisu yang hanya menyuruh yang gawian kada baik, supaya itu mengarah kepada nafsul mulawamah. Jadi nafsul lawamah, nafsu yang nafsu lawamah itu nafsu yang hendak terus beribadat, tapi inya waktu-waktu kena menggawi maksiat, itu lawamah kena, itu lawamah. Bagaimana supaya nafsu itu bujur-bujur tunduk kepada ketetapan Allah, dilawaninya hawa nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Itu hanya masuk ke pintu, ibarat pintu itu hanya di terasnya
sudah masuk wilayah wali, aulia, kekasih Allah Ta'ala. Nah yang itu kita arahkan di situ anak kita. Makanya disuruh pendidikan agama supaya tahu. Nah ketika ini pendidikan ada nafsunya, kalau kekawalannya di pondok, di mana-mana dijagakan, mana dijagai benar. Kada kejagaan para ulama kita di pondok. Nah tinggal mudah-mudahan doa juga kita perkuat, itu mantap semuanya. Nah minta benar kita Allah Ta'ala, jangan sampainya tercebur dalam maksiat. Sebab maksiat ini menjadi hijab dinding besar bagi orang yang hendak mendapatkan hakikat kebenaran itu. Bagaimana bisa dapat hakikat kebenaran kalau gawiannya maksiat aja? Bagaimana bisa makrifat yang benar bitahqiq, dengan yakin makrifat kepada Allah, bujurnya berdalil, bujur lagi keterangannya, tapi nya maksiat itu menghalanginya kepada Allah. Maka hidup ini menjalankan ibadah agama ini zahiran wa batin, zahir dan batin kita harus soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tujuan kita suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama ini kita harus banyak tahu, dan dengan niat, walaupun sekali kita menuntut ilmu, dengan niat bujur-bujur hendak mengamalkan, bukan hanya dijadikan bahan untuk mengempet, untuk bakesah lagi, tapi menggawi kada mudahan kawa menggawi, bukan hanya untuk mendengar, tapi mendengar untuk menggawi yang bujur kurang. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwwata illa billah.